Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah silsilah kita yang ke-37 dari silsilah kajian kitab Talhis Fiqhul Faraid oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita sekarang pada bab tentang ar-radd. Pembahasan kita adalah ar-radd. Boleh mengatakan ar-raddu idhafatu ma yabqa ba'dal furudi ila ashabiha idza lam yakun 'asib. Ar-radd itu adalah idhafatu, menyandarkan, menambahkan yang tersisa dari harta ba'dal furud, setelah dibagi, ila ashabiha, kepada orang-orang yang berhak. Idza lam yakun 'asib, kalau di sana tidak ada asabah, maksudnya yang ngambil sisanya. Fayuraddu ala kulli dhi fardhin biqadri fardhihi, maka dikembalikan kepada ashabul furud sesuai dengan bagiannya, illa zawjain, kecuali suami istri. Fala yuraddu alaihima, maka tidak dibagi, diberikan, dikembalikan kepada keduanya. Fa in kana al-mardudu alaihi wahidan, kalau yang mendapatkan radd itu hanya satu, akhadzal mala jami'ahu, dia mengambil semua harta, fardhan wa raddan, mendapatkan bagiannya dan mendapatkan kembaliannya. Wa in kanu jama'atan min jinsin wahidin, kalau mereka adalah beberapa orang tapi satu jenis, akhadhu jami'al mali, mereka mengambil semua harta, fardhan wa raddan bi'adadi ru'usihim, fardhu dan radd dengan jumlah kepala mereka. Wa in kanu jama'atan min ajnasin qussimal malu bainahum min asli sittah, apabila mereka itu adalah jamaah, beberapa orang dari beberapa jenis, maka dibagi antar mereka harta itu dengan asul mas'alah 6. Wa tantahi bima yantantahi bihi furuduhum, dan habisnya nanti sesuai dengan perhitungan mereka, fard mereka. Wa in kana ma'ahum ahaduz zawjain, kalau salah satu di antara mereka adalah salah satu suami istri, u'tiya farlu, dia diberikan bagiannya, min ghairi ziyadatin, tanpa tambahan. Summa qussimal baqi bainal mardud alaihim ala ma sabaqa, kemudian yang sisanya diberikan kepada yang sisanya tadi sesuai dengan perincian yang tadi. Masalah di hadapan kita ya kawan, sekarang itu masalah ar-radd. Ar-radd itu bahasa Indonesianya kembalian. Jadi masalah yang ada di hadapan kita itu masalah radd. Radd itu bahasa kitanya adalah kembali. Ada sisa. Jadi harta itu setelah dibagi ada sisa. Lah, dipastikan ada sisa ini itu adalah kalau tidak ada asabah. Jadi kalau gambarannya ada orang meninggal dunia, meninggalkan ibu meninggalkan bint. Ada orang meninggal dunia, meninggalkan ibu, meninggalkan anak perempuan. Gitu ya. Ibu ada anak 1/6, anak setengah. Anak setengah. Baik. 6 ada 2, berarti asal masalahnya 6. 1/6-nya 6, 1. Setengahnya 6, 3. Ini jumlah total 4. 4, sisa 2. Jadi kalau hartanya itu anggaplah ada 12 juta dolar. Harta waris. Total 12 juta. Sekarang dibagi 6. Berarti per bagiannya itu adalah 2 juta. Kita 12 juta dibagi 6. Kalau dengan hitungan ini, maka nanti ibu dapat 2 juta. 2 juta kali 1.
Kemudian putri ini, anak perempuan ini 3 kali 2 dapat 6 juta. Berarti kan masih 8. Hartanya 12. Yang 6, yang berapa ya? Yang 4 dikasihkan siapa? Ini kan sisa. Yang 4 ini dikasihkan siapa? Kalau kemudian di sini itu ada asoba, ya kayak saudara atau paman atau apa, maka mereka yang ngambil. Tapi tatkala asoba ini nggak ada, maka ini dikembalikan lagi menjadi milik ibu, dikembalikan lagi menjadi milik anak perempuan. Lah, sisa yang kemudian dikembalikan lagi itulah namanya rot. Namanya rot. Bagaimana cara ngitungnya? Dengan pembagian ini, itu kalau kita bagi dengan aslul masalah. Dalam kondisi semacam ini, aslul masalahnya ada 6, ternyata faktanya cuma ada 4, maka 12 juta ini dibagi 4, bukan dibagi 6. Berarti masing-masing 3 juta. 3 juta. Ibu dapat 1, berarti 3 juta. Putri dapat 3, berarti 3 kali 3, 9. 3 juta kali 3, 9 juta. Total 12 juta. Nah, kasus ini itu namanya rot. Gitu ya. Kasus ini itu namanya rot. Jadi ada harta sisa, terus tidak ada asobah, maka yang ngambil dikembalikan lagi kepada mereka. Dan itu ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama, kalau hanya satu saja. Kalau ini jelas, ya sudah kasihkan aja dia semua. Satu aja ini, tanpa ini diberikan ya kawan kepada ashab al-furud. Selain az-zawjain. Selain 2 suami istri. Suami istri ini nggak dapat rot. Semua ashabul furud dapat, kecuali suami istri nggak dapat rot. Nggak dapat kembalian. Satu saja. Misalkan, jadi ada orang meninggal dunia, ikut meninggalkan anak perempuan. Gitu ya. Anak perempuan kan dapat setengah. Setengahnya milih siapa? Nggak milih siapa-siapa. Ya dikembalikan. Setengah fardu, setengahnya lagi rot. Makanya bahasanya beliau, jadi semua harta milik anak perempuan. Fardhon waroddan. Fardunya memang dapat setengah, sisanya ayo dipek lagi, dikembalikan lagi sama dia. Taib. Yang kedua, jadi banyak tapi sejenis. Gambarannya kalau ada anak meninggal dunia meninggalkan anak perempuan 2. Gitu ya. Hukum asalnya ini kan 2/3. 2/3. Terus yang 1/3 kemana? Ya plus 1/3. Jadi 2/3 fardhon, 1/3 roddan. Akhirnya semua harta milik mereka dibagi 2 rata. Semua harta milik mereka berdua dibagi 2 rata. Yang ketiga, banyak tidak sejenis. Nah, itu contoh yang tadi di awal saya sebutkan. Anda ulangi ya. Saya ulangi. Kalau ada orang meninggal dunia, meninggalkan siapa tadi? Ibu. Kemudian anak perempuan. Wes gitu aja lah, gampang. Ibu ini dapat 1/6. Anak perempuan dapat 1/2. Terus sudah. Berarti kan asal masalahnya 6. 1/6-nya 6, 1. 1/2-nya 6, 3. Jumlah 1 tambah 3 sama dengan 4. Jumlah total ashabul furud sama aslul masalah beda. Jadi ada 2 bagian yang nyisa. Ada 2 bagian yang nyisa. Dikemanain 2 bagian nyisa ini? 2 bagian yang nyisa ini
Dikembalikan lagi kepada mereka. Caranya, harta nggak dibagi asal masalah. Harta nggak dibagi 6, tapi dibagi 4. Sebagaimana tadi. Tapi dibagi 4. Jadi misalkan tadi saya katakan, harta itu kalau 12 juta. Kalau dibagi 6, berarti perbagiannya itu 2 juta. Ini akan nyisa. Harta pasti nyisa. Kalau dibagi 4, 12 bagi 4, ini perbagiannya 3 juta. Coba sekarang dihitung. Kalau kita menggunakan bagian 6, harta mesti nyisa. Ibu dapat 1 bagian, berarti 2 juta. Putri, anak perempuan dapat 3 bagian, berarti 6 juta. 6 tambah 2, 8. 8 sisa, masih ada 4 yang tersisa. Tapi kemudian kalau dibagi dengan 4, 1 bagiannya 3. Ibu dapat 1 bagian, 3 juta. Jadi anak dapat 3 bagian, 3 kali 3, 9 juta. Nah, 3 juta ini sebenarnya itu bukan bagian ibu yang asli. Tapi bagiannya dan sisa. Karena hartanya 12, beliau dapat 1/6, mestinya kan dapat 2 juta. Tapi ternyata dapat 3 juta. Anak perempuan dapat setengah, hartanya 12 juta, mestinya kan 6 juta. Tapi ternyata dapat 9 juta. Lah, 3 sama 9 ini adalah fardhon waraddan. Dia dapat bagiannya, sekaligus dapat sisanya. Lah, terakhir yang keempat ya. Kalau ada suami istri, salah satu dari suami istri. Maka suami istri diberikan dulu, sisanya dibagi fardhon waraddan. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, yang keempat ya, ada kasus, ada suami atau istri. Kalau ada orang meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan. Kemudian meninggalkan suami. Gitu. Pembagiannya kan anak perempuan setengah, suami 1/4. Suami 1/4. Kita 4 tambah 2 ini 4. Setengahnya 4, 2. 1/4-nya 4, 1. Sisa 1. Sisa ini kasihkan siapa? Sisa ini milik ini. Jadi anak perempuan milik 1. Kenapa? Karena suami tidak dapat sisa. Tidak dapat sisa. Jadi harta suami diberikan dulu, sisanya kembalikan kepada kaidah tadi. Kaidah 1, kaidah 2, kaidah yang ketiga tadi. Sisanya caranya adalah kembalikan kepada yang lain dengan kaidah 1, 2, 3 yang telah kita bahas tadi. Wallahu alam. Itu sebagai muqaddimah pembahasan tentang masalah rad. Perinciannya ada pada kitab-kitab lanjutan insyaallah subhanahu wa taala. Baik. Sallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.